Rahayu artinya hiduplah dalam cahaya. Makanya siapapun yang sudah hidup dalam cahayanya Allah, maka sagung dumadi. Dia membahagiakan seluruh makhluk. Karena dia sudah bersentuhan dengan sumber cinta. Jadi kata-kata rahayu itu tinggi sekali nilainya. Itu bahasa tutungkusannya para leluhur. Lah kenapa kita jadi alergi? Kenapa kita tidak bisa menghormati leluhur kita sendiri? Tempat sholat yang sebenarnya itu adalah makom Ibrahim. Makom itu apa? Level, tingkatan. Jadi secara hakikat tempat sholat itu adalah di level Ibrahim. Jadi kalau kita mau sholat, sholat di level Ibrahim. Siapa Ibrahim? Ibrahim itu bapaknya para nabi. Siapa Ibrahim? Ibrahim itu yang mewariskan doa iftitah kepada kita, yang diabadikan di Quran, yang kata-katanya inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kapan beliau mengatakan ini wajahtu? Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, tepat ketika beliau sudah mengalami pencerahan. Diabadikan di Quran surat Al-An'am. Jadi saat beliau mencari Tuhan, yang pertama beliau temukan adalah bintang. Pada saat menemukan bintang, karena bintangnya tenggelam, beliau mengatakan, aku tidak suka yang tenggelam. Tapi begitu menemukan bulan tenggelam juga, kata-katanya tidak begitu. Kalau aku tidak mendapatkan petunjuk, niscaya aku termasuk orang yang sesat. Berikutnya menemukan matahari, lebih besar lagi. Matahari juga sama tenggelam. Tapi apa yang beliau katakan ketika menemukan matahari? Aku terbebas dari dosa syirik. Itu level-level. Quran itu sangat saintifik. Cuman kita tidak pernah merenungi kenapa kata-kata Quran itu begitu tinggi tingkat sastranya. Jadi kalau ingin sholat yang benar, ingin sholat yang khusyuk, yang dicontohkan para nabi dan para rasul, maka sholatlah di level Ibrahim. Maka maqamu Ibrahim musalla, jadikanlah level Ibrahim sebagai tempat sholat. Nah, nama musalla sekarang menjadi tempat kalau masjid yang besar namanya masjid jami, kalau kecil disebut mushola. Itu sudah salah kaprah kalau dikaitkan dengan Quran. Karena mushola artinya tempat sholat. Tempat sholat yang sebenarnya adalah makom Ibrahim. Kalau makom Ibrahim di Mekah itu berupa sangkar burung itu di luar Ka'bah. Kalau sholat di situ, ya tentu saja akan keinjak orang, karena itu area tawaf. Jadi jangan bodoh. Banyak yang pembimbing haji, pembimbing umroh kepada jamaahnya nyuruh sholat di situ, ya dimarahi sama askar. Maka askar akan teriak, torik, 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 gitu. Kusabab tengarti asa dipuji. Padahal itu artinya eta teh jalan, gitu bahasa Sunda nama. Torik teh jalan. Torik, torik, torik. Malah ada yang, waduh alhamdulillah saya diberi gelar torik. Cek saha eta gelar. Jadi amun sorangan wae. Maka balik ke Mekah, beres umroh, mung disebut asep teh.
Saya mah geus diganti cenah ku Askar ngaran saya Torik, padahal manehna teh salat di makom Ibrahim ngahalangan jalan batur. Pasti Askar akan mengamankan Torik gitu. Da teu ngarti teh urang. Malah dianggap teh gelar. Jadi jadikanlah makom Ibrahim tempat sholat. Jadi kalau mau sholat yang benar di level Ibrahim. Makanya itulah pentingnya ikut pelatihan sholat khusyuk. Yang sudah ikut pelatihan sholat khusyuk, nikmat gak sholatnya? Nikmat. Ngahiji rasa. Yang keluar cuma hangat-hangat air mata. Sajadah teh baseuh. Kan gitu sholatnya para nabi, para rasul juga. Karena ngahiji rasa. Gitu. Jadi sampurasun artinya sampurna insun. Makanya ada doa di Quran, Allahumma rabbana atmim lana nurana faghfir lana dunubana. Itu doa diajarkan oleh Allah lewat para nabi, para rasul. Allahumma rabbana atmim lana nurana faghfir lana dunubana. Ya Allah, sempurnakanlah bagiku cahayaku, ampuni segala dosa dan kesalahanku. Karena ingsun itu hakikatnya adalah cahaya. Karena ingsun itu hakikatnya diri pribadi kita. Diri pribadi kita yang sesungguhnya adalah cahaya. Jadi yang namanya ruhi, faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi, ruhku itu wujudnya adalah nur. Disebut nurullah, disebut nur Muhammad, disebut nur insan. Nurullah cahaya Allah, nur Muhammad cahaya terpuji, nur insan cahaya insan, disebut jiwa. Makanya kita harus bertemu dengan yang tiga-tiganya. Harus kenal dengan yang tiga-tiganya supaya kita bisa pulang. Makanya begitu kita bilang sampurasun, itu doa. Semoga ingsun ini sempurna adanya. Maka dijawab rampes, rampak beres. Rampak itu kompak, beres itu watamat kalimatu bahasa Qur'annya. Sempurna. Jadi itu bahasa yang sangat luar biasa. Sampurasun, rampes. Duh. Itu kata-kata sampurasun tuh umurnya sudah panjang. Itu bahasa leluhur kita, jati diri bangsa kita. Kita lebih suka mengucapkan kalimat buatan bangsa lain daripada menggunakan bangsa kita sendiri. Padahal itu peradaban yang sudah dicapai oleh para leluhur kita. Sama seperti kita mengatakan Assalamualaikum, salam sejahtera buat kalian semua, cuman bahasa Arab. Dijawab waalaikumsalam, salam sejahtera juga bukan buat kalian semua, kan sama, beda bahasa. Diganti salam sejahtera untuk kita semua, kan sama diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua itu sama dengan assalamualaikum. Terus bedanya apa? Bedanya karena diganti bahasanya. Loh, bukannya kalau diganti dengan yang lebih gampang dipahami, lebih nyambung. Betul? Rahayu sagung dumadi, rahayu, luar biasa. Ra-nya itu dari bahasa kita, ra itu cahaya.
Makanya ra itu sudah diambil ya menjadi nama-nama penting. Negara itu pakai ra. Tentara itu pakai ra. Rahayat itu pakai ra. Bendera itu pakai ra. Karena bendera kita itu adalah Purwadaksina, merah putih itu, lambang dari darah. Jadi ra, hayu. Hayu, tahu hayu artinya apa? Hayu itu artinya hidup. Rahayu artinya hiduplah dalam cahaya. Makanya siapapun yang sudah hidup dalam cahayanya Allah, maka sagung dumadi, dia membahagiakan seluruh makhluk karena dia sudah bersentuhan dengan sumber cinta. Jadi kata-kata rahayu itu tinggi sekali nilainya. Itu bahasa tutungkusannya para leluhur. Lah kenapa kita jadi alergi? Kenapa kita tidak bisa menghormati leluhur kita sendiri? Jadi ini saya jelaskan supaya mengerti. Setelah mengerti bisa menghargai. Saya tidak menyalahkan orang yang tidak mengerti. Tentu saja menjadi salah kalau dia tidak mau mengerti. Kalau belum mengerti tidak salah. Tetapi kalau tidak mau mengerti itu yang salah. Itu bahasa leluhur kita. Rahayu itu doa. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini bahagia. Saya belum pernah melihat tulisan doa yang universal di negara manapun kecuali di Beijing. Di lapang Tiananmen itu ada tulisan besar itu. Kalau kita mau ziarah ke makamnya Mao Zedong itu, kalau orang sana, itu ada tulisan besar tuh dalam bahasa Cina. Bahasa Indonesianya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi saya saat itu tertegun. Karena kalau saya berdoa saat itu suka sempit. Semoga semua orang-orang yang sama dengan saya keyakinannya bahagia. Di luar saya jangan bahagia. Saya membaca doa itu malu. Saat itu saya juga nggak ngerti karena itu kan tulisan Cina. Tour guide saya tanya, itu maksudnya apa? Segede itu pelangnya. Dia terjemahkan, itu artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi jangan salahkan orang Cina sekarang. Kalau berkah mereka yang punya, penguasa ekonomi dunia. Karena apa? Semua barang yang kita pakai pun semua adalah produk mereka. Panitik wae buatan Cina. Ibu-ibu lamun taya panitik hese tak pakai kerudung, kotatang koteteng. Betul? Manfaatnya besar gak panitik? Buatan saha? Kalau kerudungnya rapih gara-gara pakai penitik, bahagia nggak? Penitik saja bisa membahagiakan. Tuh? Karena segala sesuatu terasa adanya lemun eueuh. Terasa adanya tuh kalau nggak ada. Lamun pabalatak mah penitik teh teka rasa ayana. Tetapi begitu mau pakai penitik, cari kotatang koteteng satu aja nggak ada, baru terasa adanya. Sama seperti HP. Kalau sedang ada bersama kita mah biasa. Kalau tidak ada, leungit HP-na, baru terasa adanya. Itu sudah hukum alam. Segala sesuatu terasa adanya kalau sudah tidak ada. Saya pernah bicara dengan seorang tokoh Buddha, Bante. Karena saya sahabatan
tidak terbatas oleh keyakinan. Saya di Bali banyak sahabat-sahabat saya dari Hindu. Di Jakarta juga banyak, makanya saya juga sering diundang silaturahim dengan mereka. Kalau ada bakso saya sering datang, gabung dengan mereka. Senang. Dan berbuat baik itu tidak usah dibatasi oleh keyakinan. Dan ketika kita menghormati orang yang berkeyakinan berbeda, kan tidak berubah keyakinan kita. Betul? Ketika kita mengucapkan selamat kepada orang lain yang sedang merayakan hari besarnya, kan kita juga tidak berubah keyakinan. Ada nggak bapak-bapak menyampaikan selamat hari ibu, tiba-tiba besok jadi awewe? Ada? Enggak, tetap laki-laki. Jadi cuma mengucapkan selamat hari ibu tidak akan berubah jadi ibu. Tenang aja. Jadi kalau kita mengucapkan selamat kepada orang lain tidak akan mengubah keyakinan kita. Justru disitulah yang namanya kita sudah toleran, belajar menghargai dan menghormati perbedaan. Kita yakin pada pilihan keyakinan kita tanpa harus menyalahkan pilihan orang lain. Kan jadi asik tuh Bhinneka Tunggal Ika. Jadi asik persatuan Indonesia. Keren kan Indonesia ini? Luar biasa. Tidak ada negara di dunia manapun yang punya pulau lebih dari 13.000 pulau dengan 700 bahasa daerah yang berbeda. Luar biasa. Tapi kita bisa bersatu dalam perbedaan. Maka kita rawat, karena Indonesia ini adalah bukan warisan buat kita hari ini, tapi titipan buat anak cucu kita di masa depan. Kita wariskan kedamaian, kita wariskan persatuan, biar anak cucu kita nanti hidup di bumi yang kita cintai ini, Ibu Pertiwi ini, mereka hidup damai. Setuju dengan saya? Oke. Jadi ketika saya bicara, apa maksudnya Namo Buddhaya? Bahkan bicaranya juga budaya. Begitu dijelaskan, itu sebetulnya menyangkut masalah ketuhanan yang sangat dalam. Sama seperti Om Swastiastu, itu juga luar biasa. Tapi saya tidak bahas di sini ya. Jadi mohon izin kalau saya menyampaikan salam seperti itu, karena saya tahu kedalaman maknanya luar biasa. Semuanya adalah doa. Baik para sahabatku yang dirahmati Allah, beruntung kita hari ini ada di sini di ruang kesadaran. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya sering ditanya judul, maka kajian ini saya beri judul. Padahal judul itu juga tidak bagus, karena judul itu suka membatasi. Tidak apa-apa dikasih judul, tetapi saya sudah membebaskan diri saya. Judul ini hanya menginspirasi saja. Judulnya hari ini agak unik. Banyak membaca ditambah sedikit memakai otak, hasilnya malas berpikir. Kenapa judul ini muncul? Saya juga tidak tahu. Karena saya kalau mau kajian seperti ini, saya juga tidak mencari-cari judul. Kadang-kadang judul itu datangnya selewat aja.
Ketika saya sedang di kamar mandi, kadang-kadang sedang gosok gigi, tiba-tiba set gitu. Tapi biasanya judul itu baru datang kalau ditanya. Biasanya kan tim ini bertanya, besok judulnya apa? Dan saat itu saya tidak pernah menjawab. Ya saya biarkan aja. Tapi pertanyaan itu ternyata itu pertanyaan kepada semesta. Dan semesta yang ngasih judul. Jadi kenapa judulnya hari ini begini? Saya yakin judul ini sedang dibutuhkan oleh kita saat ini. Jadi banyak membaca plus sedikit memakai otak sama dengan malas berpikir. Membaca tujuan utamanya apa? Ini saya tanya dulu yang sederhana. Kita membaca buku, tujuan utamanya apa? Pengen tahu apa? Lihat saya. Ada buku, pasti ada penulis buku. Si penulis buku itu ada dua tipe. Ada tipe penulis yang menuliskan pengalamannya. Ada juga tipe penulis yang suka mengumpulkan pengetahuan orang walaupun belum dialami, dia tulis. Betul? Makanya kalau saya cari buku, terutama buku untuk spiritual, saya cari buku yang tidak ada daftar pustakanya. Kalau tidak ada daftar pustakanya, yang dia tulis itu pasti pengalaman pribadinya. Itu saya senang buku itu. Kalau banyak daftar pustaka, itu pasti kata orang. Tapi ada yang kebalik, ada yang suka kalau cari buku yang banyak daftar pustakanya. Padahal itu hanya menyadur apa kata orang, belum tentu apa kata dia. Tetapi seseorang penulis buku, pasti dia menulis buku itu kan ingin menyampaikan gagasan, ingin menyampaikan pengalaman, ingin menyampaikan pengetahuan, agar pengetahuan yang dia tulis itu sampai kepada pembaca. Paham ya? Jadi kalau begitu si pembaca itu membaca tulisan sebetulnya sedang menyerap gagasan, pengetahuan, ide dari si penulis yang sudah menuliskan gagasannya menjadi sebuah tulisan. Jadi dikatakan membaca itu sukses kalau dia bisa menangkap maksud yang dimaksud oleh penulis. Paham sampai di sini? Ini saya jelaskan dulu membaca. Karena kita sering membaca tapi nggak tahu apa artinya membaca. Ulangi, membaca itu adalah memindahkan gagasan, pengalaman, pengetahuan, ide, dan lain sebagainya dari pikiran si penulis ke pikiran kita. Paham sampai situ? Dikatakan sukses membaca kalau gagasan mereka itu sampai kepada kita. Jadi tidak mungkin orang menulis sesuatu kalau tidak ada yang mau disampaikan. Itu menulis buku, itu membaca buku. Sampai saya mengerti? Oke. Sekarang membaca kitab suci, apapun kitab sucinya. Berarti membaca kitab suci itu sama memindahkan pengetahuan, gagasan, pengalaman dari si penulisnya. Paham? Jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu. Apa wahyu?
Wahyu itu adalah getaran-getaran ilahi yang sudah mewujud menjadi pengalaman pribadinya Nabi Muhammad. Nah, pengalaman pribadinya Nabi Muhammad itu kemudian disampaikan kepada para sahabat dan kemudian ditulislah menjadi suatu tulisan. Awalnya hanya bersifat pemahaman. Jadi kalau gitu pemahaman dulu, tulisan dulu. Pemahaman dulu. Apa yang beliau pahami, yang disampaikan oleh Allah harus disampaikan kepada umat. Nah, dalam rangka disampaikan kepada umat, maka karena beliau terbatas, tidak mungkin disampaikan dengan kata-kata, kan usia beliau juga cuma 23 tahun. Jadi dengan demikian, semua pengalaman spiritual beliau ditulis dalam bentuk tulisan. Sehingga mewujudlah yang namanya Al-Quran. Sama Nabi Isa juga, apa yang beliau tangkap sebagai pemahaman disampaikan kepada para sahabat, ditulis. Beda bahasa, karena beliau memang beda bahasa. Sama seperti Sang Buddha Siddhartha Gautama. Beliau menangkap pesan-pesan ilahi, ditangkap oleh beliau jadi pemahaman, ditulis jadi Dhammapada. Saya sudah tamat baca Dhammapada, baik versi yang lengkap maupun versi yang ringkas. Karena saya pernah dihadiahi oleh sahabat saya Dhammapada itu. Leluhur kita di tanah Jawa menangkap getaran-getaran ilahi, ditangkap jadi pemahaman. Karena beliau terbatas umurnya, ditulis. Keluarlah kitab namanya Sasangka Jati. Itu jadi kitabnya leluhur kita yang ngagem aliran Pangestu. Saya juga sudah hatam baca kitab Pangestu 10 jilid. Ngerti sekarang? Jadi membaca kitab berarti menyerap gagasan, pengalaman, pengetahuan yang disampaikan oleh penyampainya. Paham sampai di sini? Oke. Sekarang kita membaca contoh, membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, disebut sukses membaca Al-Quran kalau kita bisa memindahkan ide, gagasan, pengalaman dari sumbernya yang menuliskan Al-Quran. Memang tidak langsung Nabi Muhammad, kan ada sekretarisnya, tetapi kan sumbernya Nabi Muhammad. Berarti gagasan Nabi Muhammad kalau sampai kepada kita dan dimengerti dan diaplikasikan dalam hidup kita hari ini, berarti itu namanya sukses membaca. Ini saya baru menjelaskan membacanya dulu. Sudah begitu nggak kalian membaca? Jadi kalau membacanya itu baru membaca tulisannya saja dan tidak mengerti yang ditulis, cuma memperbaiki tata cara membacanya saja, berarti isinya belum sampai kepada kita, kita belum sukses membaca. Apakah salah ketika orang membaca tulisan saya? Tidak salah, cuman membacanya belum sukses karena pesannya belum nyampe, hudannya, petunjuknya belum nyampe. Yang luar biasa, Quran ini unik. Kenapa? Karena Quran ini setiap pesannya disebut surat. Coba, Quran surat Al-Fatihah, Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Ali Imran, Quran surat Al-An'am, Quran surat An-Nisa, Quran surat Al-A'raf, Quran surat Al-Ikhlas, Quran surat Al-Falaq, Quran surat An-Nas. Kok surat? Pernah nulis surat?
mau nulis surat tuh ya, anak nulis surat sama orang tua. Jadi kalau saya ya terima surat dari anak, gak saya baca karena isinya sudah pasti, udah pasti ya, anak sedang sekolah, nggak usah dibaca, langsung aja transfer. Beda kalau orang tua kirim surat pada anak, harus dibaca. Nah, setiap surat itu berarti si penulis surat sedang menyampaikan pesan. Nah, sekarang lucu, kalau kita terima surat tetapi pesan dari penyampai surat nggak nyampe pada kita. Ketika ditanya, sudah baca surat belum? Sudah. Apa isinya? Nggak tahu, pokoknya sudah dibaca. Jadi kalau hari ini kita sudah baca Quran tetapi pesannya belum nyampe kepada kita, sayang sekali. Itu surat sangat terhormat. Karena apa? Itu surat langsung dari Allah. Coba kalau Pak Bupati aja di daerah kita kirim surat sama ibu, pasti bangga genyleng sakampung. Abdi nampi surati Pak Bupati. Ngartos ibu isina teuing cenada, dibaca teu kaharti, da eusina bahasa Inggris. Dipangmacakeun ku batur, ternyata isina teh eta maneh nyeun imah teu make IMB. Isukan rek dihancurkeun. Paham maksud saya? Ini masih berkutat di sini supaya tidak salah paham. Jadi ngerti sekarang membaca. Jadi membaca artinya adalah memindahkan pesan, gagasan, ide dari si penulis ke kita, supaya pikiran penulis sama dengan pikiran kita. Jadi sebetulnya si penulis itu secara tidak langsung sedang mempengaruhi pikiran kita supaya sama dengan pikirannya penulis. Paham sampai sini? Oke. Kudu dibejar beaskeun, bilih lepat. Nah, jadi kalau membaca saja akan sampai nggak pesan itu? Nggak akan sampai. Karena ketika kita membaca menggunakan mata, kita harus bisa menangkap pesannya. Menangkap pesan namanya menyimak. Kalau sudah menyimak, sudah menggunakan otak. Ketika menyimak, di situ ada mengingat, di situ ada memahami, di situ ada menerapkan, di situ ada menganalisis, di situ ada mengevaluasi, bahkan bisa mensintesa. Artinya apa? Gagasan yang disampaikan itu bisa diceritakan ulang. Bahkan kita sudah mengalami apa yang dialami si pembuat gagasan itu. Clear sampai sini? Jadi supaya apa yang dibaca itu pesannya sampai kepada kita, berarti kita harus menggunakan otak. Jadi kesimpulannya, menggunakan otak harus lebih banyak daripada menggunakan mata. Pertanyaan saya, selama ini membaca kitab suci banyak pakai mata, banyak pakai otak. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Kita cek dulu. Hasilnya apa? Hasilnya kita tidak mengerti pesannya apa. Misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, dibaca we wungkul Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita menangkap pesannya atas nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, apa pesannya?
Nabi Muhammad menyampaikan kullu amrin dibalin la